Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu Guru. Sugeng enjing anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian ya untuk belajar informatika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kecerdasan artifisial berbasis input. Namun sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Nih, silahkan memimpin doa. Siap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa dulu. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai ada kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi. Yang pertama, berdoa sebelum mulai pelajaran. Sudah ya tadi ya? Oke. Yang kedua, mengabsen siswa. Ya, Ibu akan absen kalian dulu. Ibu akan mengabsen hari ini yang tidak berangkat siapa? Silahkan kalian acungkan jari ya. Afnan Fajar hadir. Alvaris Putra Gumilang. Ali Muhammad Ataya Azhar. Muhammad Husain Mubarak. Muhammad Raidan Aditya. Mutiara Handari Nofisna. Zulfa Hairunisa. Oke, baik anak-anak yang tidak hadir, Andara dan Oktavia sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Kesepakatan yang kedua kita baca dulu ya. Yang kedua masih ingat ya. Yang kedua mengingatkan siswa untuk memperhatikan saat pelajaran. Jadi tidak boleh ada yang rame sendiri. Dan yang terakhir tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Nanti ada waktunya sendiri kalian menggunakan HP, yaitu ketika kita praktek simulasi pengelolaan berbasis PictoBlock. Nah, kita ice breaking dulu ya anak-anak supaya kalian lebih semangat. Yuk, nanti kalian menjawab ya yang Ibu lontarkan ke kalian. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Sehat, semangat, pas, ceria, luar biasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sudah semangat ya hari ini. Berarti kalian sudah siap dan fokus untuk menerima pelajaran. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian tahu bahwa komputer itu bisa mengenali suatu objek atau wajah? Iya, bisa? Kenapa kok bisa? Iya, pinter, sudah terlatih. Siapa yang melatih? Manusia pinter. Nah, komputer atau AI ya, bahasa kerennya sekarang, itu kenapa bisa canggih seperti ini? Karena dilatih oleh manusia pinter. Nah, kita lihat dulu ya tayangan berikut. Beberapa tahun belakangan ini, teknologi semakin pesat berkembang. Banyak istilah baru yang muncul, seperti contohnya self-driving car. Wah, maksudnya berarti gak ada pengemudinya ya? Lalu, gimana sih cara kerja mobil ini sampai bisa menjadi driverless? Perkembangan self-driving cars memang selalu menjadi perbincangan yang hangat. Terbukti, banyak perusahaan selalu mencoba melakukan inovasi pada self-driving cars. Telah dilakukan dengan menggunakan salah satu metode yang diadaptasi dari kerja otak manusia, yaitu Artificial Neural Network, di mana akan banyak terdapat neural layer tergantung penggunaan dan output layer. Hal ini memerlukan banyak training data dan tingkat komputasi yang tinggi.
Jika kedua chip setuju, mobil akan mengambil tindakan. Namun, jika chip tidak setuju, komputer akan membuang frame data dan kemudian mencoba lagi. Oke, bagaimana videonya anak-anak? Sangat menarik bukan? Ya, tadi belajar apa dari video itu? Apa yang bisa kalian ambil dari video itu? Deep learning. Kemudian ada artificial neuron network atau jaringan syaraf tiruan. Nah, bagaimana mobil itu bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyetir? Kok bisa? Kok nggak nabrak ya kalau ada orang nyabrang? Kok nggak nabrak ya kalau ada mobil atau motor di depannya? Itu karena dia memiliki sensor tadi ya. Jadi dia sudah dilatih atau dilatih supaya cerdas gitu ya. Oke. Bagaimana membuat AI sederhana ya, model AI sederhana dengan memasukkan input pada kamera. Oke, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artificial berbasis input. Yang kedua, mengeksplorasi platform KA dengan teachable machine. Yang ketiga, mengintegrasikan model KA ke dalam aplikasi PictoBlock. Dan yang terakhir, membuat proyek sederhana menggunakan PictoBlock untuk mengenali suatu objek. Konsep dasar kecerdasan artificial. Apa itu? Nah, kecerdasan artificial atau biasa disebut dengan AI gitu ya. Apa sih AI itu? Nah, AI adalah atau kecerdasan artificial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengambil suatu keputusan. Nah, semakin berkembangnya teknologi, ini AI juga semakin berkembang ya. Dulu nggak ada AI ya, sekarang sudah ada AI banyak sekali ya, bahkan kalau misalnya kita ada tugas itu kita bisa tanyanya langsung ke AI, langsung dijawab seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai curhat sama AI. Kalian seperti itu enggak? Nah, jadi AI itu merupakan ilmu komputer ya, cabang satu di antara cabang ilmu komputer yang fokusnya itu apa? Fokusnya adalah dia berfokus pada ini, meniru bagaimana manusia itu bergerak, bagaimana manusia itu memecahkan suatu masalah. Next. Tujuan kecerdasan artificial. AI ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang bisa satu, mengamati atau perceive lingkungan, kemudian yang kedua memproses informasi, yang ketiga belajar dari pengalaman atau learn, bertindak secara otonom untuk mencapai tujuan tertentu. Next, lanjut. Komponen dasar kecerdasan artificial. Yang pertama ada machine learning atau pembelajaran mesin. Mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit, terdiri dari NLP atau Natural Language Processing, kemudian computer vision, robotic, export system, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di ciri-ciri sistem kecerdasan artificial. Ciri-cirinya yaitu otonom, dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi dia tidak perlu dukungan atau tidak perlu bantuan orang lain atau mungkin sistem lain untuk mengambil keputusan. Dia bisa membuat keputusannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, collect data. Jadi berdasarkan data, berbasis data. Semakin banyak data yang masuk, yang dilatih ke AI, maka AI itu akan semakin cerdas, semakin bagus, semakin pintar, semakin pro gitu ya. Nah, fungsinya apa? Kalau AI semakin pro, maka dia akan lebih akurat dalam mengambil keputusan. Dia keputusannya itu lebih valid, lebih akurat, begitu ya. Karena apa? Karena datanya itu banyak, tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan bisa jutaan, begitu. Kemudian interaktif atau bisa berkomunikasi dengan manusia dan lingkungannya. Dia bisa ngobrol dengan kita seperti kita layaknya ngobrol dengan teman, dengan orang tua, keluarga, seperti itu.
Nah, contoh penerapan kecerdasan artificial. Ini ada asisten virtual seperti Siri, ChatGPT. Sering pakai ChatGPT? Belum pernah. Siapa yang belum pernah menggunakan ChatGPT? Angkat tangan. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yang lain berarti sudah pernah ya? Iya, sip. Kemudian mobile tanpa pengemudi contohnya ya. Jadi bisa jalan sendiri kayak tadi ya Tesla. Kok nggak ada supirnya bisa jalan sendiri Bu? Karena dia ada AI-nya tadi. Kemudian deteksi wajah dan suara. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu anak-anak? Masih. Iya, kita belajar apa? Mendeteksi wajah. Apa yang kalian temukan kemarin? Ada yang ekspresi happy? Ya, ada yang sad, sedih. Nah, ada yang mungkin natural. Nah, itu ya, itu kelebihan AI, dia bisa mendeteksi wajah. Kemudian sistem rekomendasi seperti Netflix, YouTube, Tokopedia. Nah, kemudian chatbot layanan pelanggan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung aja praktek ya. Tapi sebelum praktek, Ibu akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu ya. Ibu butuh 3 orang yang bisa maju di sini ke atas. Tanggal 6, berarti nomor absen 6 maju. Ya, absen 6. Terus bulan 8 Agustus, berarti absen 8 maju. Absen 8 mana? Oke. Terus tahun 2025, berarti 5 ditambah 2. 7. Oke, siapa nomor absen 7? Siap. Mana nomor absen 7? Enggak masuk? Masuk. Oh ya. Ini yang belum ke depan. Oh, cowok semua ya? Oh, kebetulan nih cowok semua. Oke, silahkan naik ke sini. Naik ke sini. Yuk, siapa yang mau jadi AI? Umpamane jadi AI yang mana? Oke. Ya, kamu yang ini. Oh, Arsenio. Ya, Arsenio di tengah. Terus yang mau jadi manusia sebagai data latihnya? Jalu? Boleh sini, kamu sini, Le. Iya. Nah. Oke, sudah ya. Sekarang tugas kalian perhatikan. Ini Bu April punya data ya. Ada 2, ya, ada 2. Yang ini adalah data latih. Jadi data latih itu data yang akan dilatihkan ke AI gitu ya. Kemudian yang satu ini adalah data kok kurang mana ini yang satu? Oh iya ini. Yang ini adalah data uji. Jadi kita ada data latih dan data uji. Nah, data latih dan data uji itu berbeda gitu ya. Data latih ini untuk melatih AI, sedangkan data uji ini bukan dari data sebelumnya. Jadi berbeda data gitu ya. Oke, ini Bu April punya beberapa kartu, ada gambar macam-macam ya. Ini apel, kelinci, kemudian ikan, pisang. Yang ini apel, pisang, kelinci, dan ikan sama. Cuman model sama gambarnya beda. Nah, tugas kamu, siapa iki Jalu ya? Brilian. Kamu menguji, melatih AI ya. Gini caranya, saya beri contoh dulu. AI ini gambar pisang. Ini apa AI? Iya, kayak gitu ya. 4 ini nanti kamu latih ke AI. Terserah kamu yang latih dengan lembut boleh ya, biar AI-nya itu paham. Terus nanti tugasnya Excel ya. Nah, tugasnya Excel ini menguji si AI ini apakah dia bisa menjawab dari data yang kamu berikan gitu ya. Kamu tinggal nanya, AI ini apa? Gitu ya, menguji gitu. Oke, ini kita ibaratkan seperti simulasi model teknologi ya, model kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan. Kenapa kok dia bisa pinter, itu caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Oke, sudah siap ya? Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu biar semangat. Ya, yuk silahkan. Kamu dari apa dulu boleh? Oke, terus 4 kali. Kelinci ya. AI-nya tuh nggak langsung jawab. Dia itu AI-nya itu
menganalisis dulu. Oh, ada 2 telinga. Oh ya, kakinya seperti ini. Oh, ini kelinci namanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini apa ya? AI sudah tahu ya bentuk dan namanya apa gitu ya. Sudah? Oke, sekarang coba AI-nya diberi pengujian atau diuji apakah AI tadi sudah melihat, memproses, dan sudah menganalisis data yang diberikan. Coba sekarang diuji AI-nya. Oke. Oke. Bisa ya, AI-nya pinter ya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Nah, seperti itu ya kurang lebih cara menganalogikan sebagai AI supaya AI itu kok iso pinter ki ngopo sih, seperti itu. Oke, beli applause sekali lagi untuk teman kalian. Ya, oke, bisa kembali lagi ke depan. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar dengan komputer. Bagaimana kalau tadi kamu sudah bermain drama ya, ada temanmu yang jadi AI, kemudian ada yang melatih dan ada yang menguji. Nah, kalau kita mempraktekannya dalam sistem atau dalam komputer itu seperti apa? Begitu ya, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan ini LKPD dan di sini ada modulnya, ada langkah-langkah kerja. Nanti Ibu juga akan memandu kalian. Silahkan dibaca dulu ya. Itu disuruh ngapain, terus tugasnya apa gitu. Nah. Oke, bisa mulai dibaca, kemudian dipahami, nanti kita praktekkan ya. Ya, satu-satu. Ya. Oh, satu aja. Satu berdua. Oke, sudah kita lihat ya. Oke, sambil dibaca ya. Di sini ada ya alat dan bahan. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya yaitu langkah 1. Kalian ikuti. Kita buka dulu apa yang pertama? Teachable machine. Sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah kita pilih yang mana? Get start. Ya. Satu kelompok ini dapat 2. Satu kelompok 2 gitu ya. Dia harus bisa membedakan 2 objek yang berbeda. Ya, semuanya sudah masuk ke teachable mesinnya. Ya, kalau sudah kita pilih yang mana? Pilih yang image project karena kita akan melakukan pengenalan objek gambar ya. Oke, sudah sampai di sini semuanya? Siapa yang belum? Sambil dibaca ya langkah-langkah di LKPD-nya. Kemudian kita pilih standard image model. Oke, sampai di sini semuanya sudah belum? Siapa yang belum? Udah ya. Oke, setelah ini kita pilih webcam karena kita akan merekam dengan kamera atau webcam gitu ya. Oke, silahkan diklik dulu webcamnya. Oke, sudah diklik? Kalau sudah, kita beri nama dulu kelasnya ya. Kelasnya diberi nama sesuai objek yang kalian terima. Tadi kamu dapat apa? 2 objek ya. 2 kelas. Oke, ini silahkan ditulis. Ya, kita arahkan gambar kita ke objek yang kalian miliki, arahkan ke kamera yang ada di depan kalian. Terus klik apa? Hold to record. Silahkan direkam ya. Nah, ini adalah proses belajar dari AI atau proses melatih AI. Biar AI-nya itu bisa melihat objek berdasarkan ciri-ciri fisik yang bisa terlihat. Oke, sudah? Kalau di hold boleh beberapa kali ya, nggak cuma sekali aja. Nah, ini bagusnya kalau kamu punya banyak gambar gitu ya. Jadi dia itu belajarnya nggak cuma lihat kuda dari depan, tapi juga lihat kuda dari
belakang, kelihatan ekornya, yang dari kepalanya, yang dari kakinya. Jadi dia ciri-ciri fisiknya itu bisa lebih banyak, maka nanti akan lebih akurat seperti itu. Oke, kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua sama ya kayak tadi. Kita tulis dulu yang kelas 2. Sudah kelas 2? Oke, di kelas 2 ini kalian beri judul dulu. Namanya apa? Nama kelasnya apa? Kemudian sama seperti pertama tadi, kamu arahkan gambar atau kartunya ke dalam kamera, kemudian direkam. Kemudian hold to record, silahkan direkam dulu. Oke, sudah? Nah, ini baru mengidentifikasi AI. Sampai di sini siapa yang belum selesai? Oke, sudah? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita train model ya. Kita train model, silahkan diklik train modelnya. Nah, dia akan men-scanning data-data atau informasi dari gambar yang kita berikan tadi. Dari masukan tadi dia akan men-scanning. Bisa, Leh? Oke, udah di train model, nah udah di train model ini. Oke, sambil dibaca ya LKPD-nya ya. Kalau sudah, kita coba dulu ya. Kamu penasaran nggak sih hasilnya? AI tadi benar-benar bisa merekam atau enggak sih? Caranya gimana? Ya, perhatikan. Caranya kita arahkan ini ke kamera. Kalau dia mengidentifikasi kursi, itu kan ada ya kursi. Oh, benar, berarti dia bisa. Kemudian kita ambil yang satunya. Oh iya, benar, ini kuda, gitu ya, sesuai. Berarti AI-nya sudah berhasil. Oke, bagaimana? Kalian berhasil apa enggak? Berhasil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah ini ya, kita akan belajar mengimplementasikan AI tadi ya, kecerdasan AI tadi ke dalam aplikasi PictoBlock. Ya, kita lihat bagaimana implementasi mesin pintar tadi atau teachable mesin ke dalam PictoBlock. Oke, sudah siap ya? Jangan di close dulu. Kita klik new tab di sebelah sini. Terus kalian buka PictoBlock. New tab di sebelah sampingnya itu. Kita pilih PictoBlock. PictoBlock.ai. Nah, PictoBlock ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? PictoBlock ini buat apa toh, Bu? Iya, bisa mengidentifikasi gambar, suara, dan lain sebagainya. Nah, di PictoBlock ini kalian diajari untuk berpikir secara komputasional. Bagaimana kita membuat suatu program yang bisa menjalankan mesin tadi ya. Programnya itu bagaimana? Program blok sederhana. Oke, siapa yang belum masuk ke PictoBlock? Angkat tangan. Sudah semua? Kalau sudah, kita pilih yang mana? Iya, pilih yang blok. Oke, sudah ya? Coba Bu April lihat. Apakah kalian sudah masuk? Oke, sudah semua ya? Oke, aduh sorry. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat selanjutnya di PictoBlock ini kita pilih di bagian bawah atau add extension ya. Kita akan menggabungkan teachable mesin tersebut ke dalam aplikasi PictoBlock. Silahkan dipilih add extension di pojok kiri bawah. Oke, kita masuk ke teachable mesinnya tadi, belum di close kan? Nah, di sini di export map model ini kita klik. Sudah export model diklik. Terus kita upload dulu supaya dapat linknya ya anak-anak. Klik upload my model. Oke, upload my model. Di sini ada upload my model. Nah, kalau sudah di pojok ini ada tulisan copy ya. Sudah muncul belum kopinya? Ya, ada yang belum muncul? Dulu ya, halo. Kita copy dulu nak yang ada di situ. Oke, kalau sudah kita mulai membuat program.
Dimulai dari apa yang pertama? Apa anak-anak yang pertama kita masukkan? Green flag click. Ketika kamu mengeklik bendera hijau. Cek, sabar ya. Oke, kita mulai dari when green click, green flag click. Kemudian pilih apa setelah when green flag click? Pilih motion. Pilih yang go to, X, dan Y. Kita masukkan di sini. Kita besarin ya supaya kelihatan. Left ya. Terus kalau sudah jadi, tinggal kita klik green flag. Oke, coba ya kita cek apakah dia bisa mengidentifikasi kursi dan apa tadi? Kuda. Gimana? Sudah jadi? Nah, ada tulisannya? Tobi bisa menjawab? Nah, sekarang coba dicek ya, diuji apakah benar sih mesin learning tadi bisa mengidentifikasi gambar. Sudah berhasil? Nah, sekarang kalian praktekkan kalau menggunakan gambar dari HP, apakah dia bisa menjawab? Kamu cari gambar HP ya, gambar apa itu? Kalau pisang ya gambar pisang, kalau kuda ya kuda. Silahkan kamu coba kalau menggunakan gambar di kamera HP. Oh, benar ya? Kuda. Dia bisa menjawab. Sudah dicoba pakai HP? Berhasil? Coba kamu cari gambar di HP, terus apakah dia bisa? Selesai belum? Oke, silahkan diisi dulu. Setelah ini ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi praktek menggunakan PictoBlock tadi? Yuk, siapa yang berani maju? Membacakan hasil diskusi kalian. Oh, udah selesai. Iya. Perwakilan ya, satu kelompok maju ke depan. Terus ini kita tarik ke sini ya. Coba kamu ini modelnya kamu coba kamu uji. Iya, dia bisa membaca lebah ini ya. Oke, satunya yang bunga. Nah, bunga. Nah, benar ya. Coba kamu pakai HP, cari gambar lebah yang lain atau cari gambar bunga yang lain. Bisa? Ya, dia pinter ya. Berarti nggak hanya membaca dari model asli yang kalian masukkan tadi, tapi dia juga bisa membaca objek lain. Kenapa? Karena dia sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk lebah itu seperti ini, punya sayap, punya berapa kaki, seperti itu, gitu ya. Jadi kenapa kok AI itu pinter? Karena dia basis datanya besar, big data. Sudah selesai? Yuk, kelompok siapa yang berani maju presentasi? Ayo, kelompok siapa? Kelompoknya maju ya, Nduk ya? Mempresentasikan ya berdua. Oke, kelompok Mbak siapa ini? Mbak Siska Olivia sama Sasa. Oke, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya tadi. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan hasil percobaan pembuatan model AI sederhana pengenalan objek menggunakan kamera yang telah kalian implementasikan pada platform PictoBlock. AI dapat mengenali objek yang sudah kita perintahkan atau ajarkan. Jika objek yang kita tunjukkan berbeda dengan apa yang sudah kita ajarkan sebelumnya, AI tidak bisa mendeteksi dengan akurat karena kita belum melatihnya. Kami mengajarkan objek lebah dan bunga. Saat objek kami arahkan ke karakter atau AI akan mendeteksi objek
dan mengatakan hasilnya serta ditunjukkan presentasi kecocokan objek. Di mana kecerdasan artificial AI dapat mengenali objek. Dengan perintah yang sudah AI terima, AI akan mengenali objek saat objek diarahkan ke kamera. Oke. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, silahkan. Ini bertanya enggak? Oke, kalau tidak kita beri aplaus dulu untuk Mbak Salsya dan Siska. Oke. Nah, satu lagi kelompok siapa yang mau maju? Mungkin ada jawaban yang berbeda ya. Kamu ya, Le? Silahkan maju untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faik. Saya Husain. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tuliskan hasil percobaan pembuatan model AI sederhana pengenalan objek menggunakan kamera yang telah kalian implementasikan pada platform PictoBlock. Saat kita menunjukkan objek apel, AI akan dapat menganalisis bahwa itu apel. Dan saat kita menunjukkan objek ayah, AI dapat menganalisis bahwa itu ayah. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kami belajar untuk membuat program analisis foto dengan AI dan mempraktikkan atau menjalankan program di PictoBlock. 2. Bagaimana kecerdasan artificial AI dapat mengenali objek dengan melatih AI menggunakan aplikasi Disable mesin. 3. Apa hasil klasifikasi saat model dijalankan di PictoBlock? AI dapat menganalisis benda dengan tepat. Oke. Ada yang mau menyanggah atau yang mau menguatkan? Boleh memberi penguatan? Oke, kita beri aplaus dulu. Nah, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Nah, kelompok satu tadi mengatakan AI-nya tidak akurat, Bu. Kenapa kok tidak akurat? Karena apa? Karena gambar yang diambil hanya beberapa. Jadi kalian hanya mengambil dari satu objek gambar dari satu arah. Coba kalau kamu memberikan 10.000 gambar dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan, atas, bawah, itu pasti nanti AI akan lebih akurat dalam menjawab, dalam mengambil keputusan seperti itu. Kemudian apa yang kamu pelajari hari ini? Kalian hari ini belajar apa, anak-anak? Iya, mendeteksi gambar berdasarkan objek atau input dari data. Data apa yang kalian berikan? Data lah. Latih ya. Nah, kenapa ini masuk nomor 2. Bagaimana kecerdasan artificial dapat mengenali objek? Kenapa kok AI itu bisa mengenali objek? Karena dilatih menggunakan apa? Menggunakan ini tadi apa? Iya, objek atau gambar atau data seperti itu. Nah, apa hasil klasifikasi saat dijalankan? Jadi AI akan menampilkan hasil dari latihan tadi gitu ya. Hasil dari objek yang dilatih tadi apa, dia akan menyebutkan. Oke, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, sekarang ada kuis dulu ya. Silahkan kamu pakai HP-nya 1 berdua ya. Sudah siap anak-anak? Nah, ada 5 pertanyaan ya. Nah, ini nanti akan menggambarkan hasil pemahaman materi kalian hari ini. Apa kalian benar-benar paham atau kurang paham gitu ya. Oke, sudah ya. Silahkan kamu perhatikan soal di depan. Kemudian kamu nanti menjawabnya menggunakan HP ya. Jawab sesuai pemahaman yang kalian ketahui dari materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke. Mulai ya. 3, 2, 1.
Yuk, apa tujuan dari menggunakan teachable mesin dalam pembelajaran AI di PictoBlock? Yuk, ini yang dicari kecepatan dan ketepatan. Oke, siapa ya? Jawabannya apa? Untuk melatih model dalam mengenali objek. Sudah siap pertanyaan nomor 2? Mana suaranya? Hai, siap, siap, gitu ya, siap, siap. Lanjut, oke. Fokus ya. Kuis 2. Saat melatih model AI untuk mengenali objek, data yang digunakan disebut apa? Apa kira-kira jawabannya? Ingat, cepat dan tepat. Masih bisa dikejar. Oke, jawabannya apa? Data latih atau data training. Kita lihat ya, siapa yang menjadi juara 1. Oke, juara 3 Jiso Jenny, juara 3. Juara 2 Maunis dan juara 1 adalah Jeng Jeng. Lauliat, oke, hore, kita beri aplaus. Silahkan maju ke depan untuk Lauliat, Maunis sama Jiso Jenny. Juara 1 yang mana? Juara 1? Ya, juara 2? Juara 3? Kamu juara 2. Juara 1 di tengah. Mana juara 1? Kayak iki posisi juara 2, juara 1. Ya, kita beri aplaus ya. Nah, kita beri hadiah ya untuk juara 1 dulu. Kita beri hadiah. Ya, beri aplaus. Kemudian juara 2. Ya. Kemudian juara 3. Semangat lagi biar enggak sedih, nggak usah sedih. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar tentang pengenalan objek ya. Ya, bahwa objek itu AI bisa pinter atau bisa menjawab apapun yang kita tanyakan karena ada data latih ya. Kemudian data itu akan kita uji sehingga AI itu bisa menjawab apapun yang kita tanyakan karena dia berbasis data yang sangat besar. Harus dilatih dulu. Kalau AI tidak dilatih, dia tidak akan bisa. Nah, maka dari itu ya, untuk melatih AI itu kita harus punya dasar, kita harus benar, tidak boleh asal. Karena nanti akan memberikan dampak negatif apabila AI itu salah dalam menerima latihan gitu ya, atau data latih salah, maka dia tidak akan akurat seperti itu. Baik anak-anak semuanya, untuk materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Oke anak-anak, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sugeng siang anak-anak semuanya.